Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Indra Agustina dengan nomor urut 19. Saya Uswatun Hasanah, nomor absen 17. Saya Yusvita Arantika Dewanti, absen 16. Saya Anita Trihandayani, nomor absen 18. Kami akan mengadakan praktik pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuannya adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Untuk alat dan bahannya akan dijelaskan oleh saudari Anita Trihandayani. Persilakan. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk bahan praktek. Yang pertama deterjen bubuk, yang kedua tisu, sendok teh, penggaris, kertas timah, kacang hijau, gelas ukur berukur 600 ml. Yang kedua gelas ukur berukur 1000 ml. Sebenarnya yang 600 ml tadi ada 6 buah. Yang nanti yang 6 digunakan untuk air deterjen yang diberi label seperti ini. Di sini juga ada yang digunakan untuk alat kacang hijau, juga dikasih label. Kemudian ada gelas kontrol kacang hijau, dan juga untuk deterjen juga ada sendiri. Dan yang paling penting air ledeng. Demikian, terima kasih untuk alat dan bahan. Yes. Di sini akan menguji kualitas dari kacang hijau dengan cara pertama kita masukkan air dulu ke dalam wadah secukupnya saja. Terus kacang hijau kita masukkan juga secukupnya. Ditunggu selama 10 menit. 10 menit nanti kita akan melihat jika kacang hijau yang ada di dalam atau tetap tenggelam itu akan berkualitas bagus, dan yang naik ke atas itu kualitasnya buruk. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke percobaan inti, di sini yang digunakan deterjen adalah sebanyak 1 gram. 1 gram itu setara dengan 1 sendok makan. Selanjutnya 1 deterjen ini akan kita masukkan ke gelas ukur yang 1000 ml. Kita tambahkan air sampai mencapai ukuran 1000 ml. Sudahlah deterjen kita masukkan ke dalam, lalu kita aduk. Untuk mendapatkan konsentrasi 100%, maka ini kita bagi menjadi 2 sebanyak 500 ml. Kita pindahkan ke tempat yang konsentrasinya 100%. Untuk mendapatkan konsentrasi 50%, maka yang di sini hanya tadi tambahkan air hingga mencapai 1000 ml. Kita aduk, lalu kita pindahkan ke kotak yang konsentrasinya 50%.
Untuk mendapatkan konsentrasi air yang 25%, kita tambahkan air hingga mencapai 1000 ml. Aduk. Dan separuhnya kita pindahkan ke kotak yang konsentrasinya 25%. Lalu kita tambahkan air lagi hingga mencapai 1000 untuk mendapatkan konsentrasi 12,5%. Ya. Lalu kita tambahkan lagi air hingga mencapai 1000% untuk mendapatkan konsentrasi 6,25%. Dan kita tambahkan air lagi hingga 1000 ml untuk mendapatkan konsentrasi 3,1%. Kene ya. Sedangkan untuk kontrolnya yaitu 0%, kita gunakan air tanpa deterjen. Selanjutnya itu pakai tisu. Setelah 10 menit, kacang hijau kita tiriskan dengan cara kita dilihat dulu. Jika ada yang mengapung, berarti kacang hijau itu berkualitas buruk, Dibuang. dan harus dibuang. Setelah itu, air juga kita buang. Kita ambil kacang hijau yang Setelah itu kita ambil kacang hijau yang berkualitas tinggi dengan cara kita ambil, kita tiriskan ke tempat yang sudah dialasi dengan tisu. Setelah itu kita persiapkan gelas yang dialasi dengan tisu. Kita ambil biji kacang hijau sekitar 10 buah biji. Dan seterusnya hingga mencapai tabel yang 3,1%. 3,1%. Sehabis itu ke kontrol 0%.
Selanjutnya adalah memasukkan larutan deterjen ke dalam label yang sudah diisi kacang hijau dan tisu dengan masing-masing kertas label dan satu kontrol. Kita mulai dari yang 100%, larutan 100% kita masukkan ke gelas yang berisi kacang hijau. Cukupnya sampai kira-kira tisu basah, Air secukupnya. lalu yang 50%. Ini yang 6,25%. Kemudian ini yang 3,1%. Dan yang Dan terakhir kontrolnya selanjutnya untuk yang kacang hijau ini tadi kita tutup dengan kertas timah. Kita tunggu yang pertama adalah 1 kali 24 jam dan yang kedua nanti kita lihat hasilnya di 2 kali 24 jam. Selanjutnya Botol yang sudah tertutup rapat seperti ini, yang sudah terhindar dari sinar matahari, akan kita lihat hasilnya di 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Jadi untuk selanjutnya kita tunggu di hari berikutnya. Terima kasih. Setelah 24 jam, selanjutnya kita akan buka untuk mengamati hasil dari kecambah. Oke, kita buka satu persatu, dimulai dari yang 100%. Setelah kita keluarkan dari kertas timah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini sudah kami keluarkan. Dimulai dari yang pojok sebelah kanan, itu untuk hasil yang 3,1%. Di sebelahnya ini adalah 6,25%. Yang ini 12,5%. Yang ini 25%, yang ini 50%, yang ini 100%, dan yang paling terakhir adalah kontrol. Untuk selanjutnya akan kita ukur panjangnya kecambah yang tumbuh memakai mistar. Dan nanti akan kita tulis di tabel pengamatan, tabel 2.10 pengaruh deterjen terhadap tumbuhan. Selanjutnya kita ukur dulu, kita mulai dari yang kontrol untuk berapa sentinya. Lalu kita masukkan ke tabel pengamatan.
Lalu kita beralih ke kecambah yang konsentrasi deterjennya 100%. Kita lihat ya, ini tidak ada yang tumbuh sama sekali. Untuk selanjutnya ini kita kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing. Setelah semuanya selesai, kita akan ketemu besok lagi di 2x24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok 1 di hari yang ketiga, yaitu di hari yang 2x24 jam. Kita akan mengamati hasil dari percobaan kami hari Senin kemarin. Ini nanti akan dibantu ukur-ukur dengan teman-teman saya ini. Silakan dimulai. Oke, untuk yang pertama kita mengukur dari yang kontrol dulu. Kita buka dulu, kita lihat hasilnya. Tarik sampai susunya ya. Kan ini hari terakhir. Oke, sekarang kita mulai ukur yang dari kontrol dulu. Berapa sentimeter kak? 3 mbak. Ini. Terus untuk yang kedua, Jadi percobaan kami pengaruh deterjen terhadap pencemaran perkecambahan. Selanjutnya akan kami analisis dulu hasil percobaan ini. Selanjutnya saya bacakan hasil dari percobaan kita. Untuk rata-rata dari deterjen yang konsentrasinya 100% adalah 0,12, yang 50% 0,3, yang 25% 0,74, yang 12,5% 0,93,
yang 6,25% 1,35, yang 3,1% 1,79, sedangkan kontrol 1,86. Ini di percobaan 1x24 jam. Untuk yang hari kedua, yakni 2x24 jam, rata-rata dari konsentrasi larutan deterjen yang 100% adalah 0,93, yang 50% 1,31, yang 25% 1,36, yang 12,5% 1,93, yang 6,25% 2,13, yang 3,1% 2,32, dan yang terakhir untuk yang kontrol rata-ratanya adalah 3,95. Demikian hasil dari praktikum kelompok 1. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa deterjen menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Semakin besar konsentrasi deterjen, maka akan sulit organisme tumbuh dan berkembang, bahkan mati pada proses perkembangan kacang hijau. Sekian dari kami kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.